Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih pada bab hukum mengusap khuffainin, ya. Khuffain itu mencakup kaos kaki, ya, apapun yang menutup, baik menutup kaki, menutup kepala, menutup tangan, kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang menutupnya dan semisalnya dari penutup-penutup, ya. Iqra ya Mas Ardian. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فأما مس الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين فهو ثابت. عن غسل الرجلين الرجلين ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الحسن، berkata penulis, maka adapun membasuh dua khuf atau apa yang menggantikan kedudukan di keduanya dari minal jawrabaini, dari kaos kaki, wal iktifa'u, dan mencukupkan dengannya dari membasuh, mengusap dua kaki, Itu membasuh, ya, dari membasuh dua kaki. Maka hal ini tetap dari hadis yang sahih yang bersambung. Mustafidah, apa mustafidah? Jumlah besar, mutawatirah. Jumlah besar yang bersambung dari pengusapan Rasulullah SAW. Di masjid dalam mengusapnya Rasulullah pada al-hadar, yaitu dalam keadaan mukim, wasafar, dan berpergian. Lanjut. Dan diperintahkan, dan Rasulullah wa amrihi lihat wa amrihi itu amri atau kemana? Fil wasafari, mashihi, lihat di situ. Fi mashihi sallallahu alaihi wasallam fil hadari wasafari wa amrihi bidzalik wa tarhisihi fihi, dan meringankannya pada hal itu. Oke, perhatikan. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala: fa amma mashul khuffaini, adapun membasuh dua khuf, au ma yaqumu maqamahuma, atau yang menempati kedudukan keduanya, seperti apa? Minal jawrabaini, dari dua kaos kaki, yang membasuhnya. Wal iktifa'u bihi, hi itu kembali kemana? Nah, kemana Mas Ardi? Ahsan, barakallah. Adapun mengusap dua khuf
atau yang menggantikan kedudukan keduanya yaitu berupa dua kaos kaki, wal iktifa'u bihi, dan mencukupkan dengannya, yaitu mencukupkan dengan mengusapnya, an ghuslir rijlaini, daripada membasuh dua kaki. Jadi mencukupkan dengan mengusap saja, mengusap kaos kaki itu daripada membasuh kakinya, nggak perlu dilepas kaos kakinya. Paham? Adapun mengusap dua kaos kaki, mencukupkan dengannya yaitu dengan mengusapnya daripada ghuslir rijlain, membasuh kedua kaki yaitu dilepas dulu, fahuwa thabitun bil ahaditsis sahihati, maka hal itu tetap dengan hadis-hadis yang sahih, al mustafidah, dalam jumlah besar, banyak hadisnya, al mutawatirah, dan hadisnya mutawatir, banyak periwayatannya, fi mashihi sallallahu alaihi wasallam, pada mengusapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil hadari was safar, dalam keadaan mukim dan bersafar. Jadi banyak hadis yang menjelaskan, menerangkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf dan tidak membasuh kedua kakinya. Jadi kalau beliau pakai khuf, ya diusap khufnya, nggak perlu dilepas khufnya, cukup diusap saja. Nggak perlu diusap, nggak perlu dilepas kemudian dibasuh kakinya, nggak perlu, cukup diusap saja khufnya. Bagaimana tata cara mengusap khuf? Taruhlah kalau zaman kita ini kaos kaki. Jadi Rasulullah SAW banyak di dalam hadisnya ketika dalam keadaan mukim dan bersafar, beliau mengusap kaos kakinya ketika berwudu. Tidak melepasnya, tidak mencopotnya, kemudian diusap kaki, dibasuh kaki, enggak. Enggak perlu dilepas, lalu dibasuh kakinya, enggak. Cukup diusap saja kaos kakinya. Mana yang diusap, ada yang tahu? Punggungnya, bagian atasnya. Nanti ada tata caranya. Hal itu tetap di dalam hadis yang sahih. Wa amrihi bidzalik, dan Rasulullah memerintahkannya dengan hal itu. Wa tarkhisihi fihi, dan meringankannya pada hal itu. Jadi beliau ketika pakai kaos kaki, misalnya kalau di zaman kita ini pakai kaos kaki, beliau tidak melepas kaos kakinya, cukup diusap aja kaos kakinya, nggak perlu dilepas kemudian dibasuh kaki, nggak perlu, cukup diusap saja. Tapi kalau beliau tidak pakai kaos kaki, ya berarti diapain? Dibasuh kakinya. Bukan berarti nggak pakai kaos kaki, kemudian kalau mau wudu pakai kaos kaki dulu, bukan. Biar nanti diusap, enggak. Jadi kalau pakai kaos kaki, ya udah diusap. Kalau nggak pakai kaos kaki berarti dibasuh seperti itu. Jadi jangan salah paham. Lagi dalam keadaan tidak pakai kaos kaki, kemudian mau wudu pakai kaos kaki dulu, biar nanti diusap. Itu salah itu. Wa amrihi bidzalik wa tarkhisihi fihi. Nanti dijelaskan hukum-hukumnya bagaimana kalau tadi seperti itu. Wasil. قال الحسن حدثني 70 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفين. وقال النووي روى المسح على خف أنه مسح على الخفين. وقال النووي روى مسح على خفين خلائق لا يحصون من الصحابة وقال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح شيء فيه خبر ليس فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مبارك قال ابن المبارك وغيره ليس في مسح على خفين بين الصحابة اختلاف
huwa jaizun. Wa naqillu wa naqala Ibnul Munziri wa ghairuhu ijma'ul ulama'u ala jawazihi wattafaqu alaihi ahlus sunnati wal jamaati wal jamaati bi khilafil mubtadi'ati alladhina la yarawna jawazahu. Qala al-Hasan, berkata Hasan, haddatsani. Astagfirullah. Apa haddatsani? Ada yang tahu apa haddatsani? Nabi apa haddatsani? Ahsan, barakallahu. Telah mengabarkan, menceritakan kepadaku. Telah mengabarkan kepadaku sabauna. Sebagian. 70 dari sahabat Rasulullah SAW bahwasanya mengusap atas bahwasanya Rasulullah SAW mengusap atas dua kaos kakinya, dan berkata Nawawi meriwayatkan mengusap atas dua kaos. Karena beda itu khuf sama kaos kaki itu. Khuf tadi dia dari kulit dia. Atas khuf khalaiku banyak tidak terhasilkan tidak terhitung dari sahabat. Dan berkata Imam Ahmad, bukan pada dirinya bukan dari diriku, tidak ada dalam diriku dari mengusap sesuatu pada 40. Tidak ada di dalam diriku keraguan dari mengusap sesuatu. Tidak ada di dalam diriku keraguan dalam mengusap sesuatu. Dalam mengusap sedikit pun gitu ya. Dalam mengusap sedikit pun. Keraguan dari mengusap, yaitu mengusap khuf sedikit pun, enggak ada keraguan. Bahwasanya itu ada memang tetap. Fihi arba'un. Padanya terdapat 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Ibnu Mubarak dan selainnya tidak mengusap. Tidak ada di dalam mengusap pada dua khuf di antara para sahabat dengan kesepakatan dan dengan perbedaan. Tidak ada perselisihan. Dan dia boleh. Dan Ibnu Munzir menukil dan selainnya kesepakatan para ulama atas bolehnya dan bolehnya mengusap. Oke, kembali ke mas. Wattifaqo. Bersepakat dan bersepakat atas ahlu sunnah dan atasnya ahlu sunnah dan ahlu sunnah wal jamaah. Bari Ibnu Munzir, ulama. Atas mengusap. Cocoknya alaihi kembali ke Jawa. Bersepakat atas bolehnya. Dan bersepakat atas bolehnya ahlu sunnah dan wal jamaah dengan berbeda halnya dengan memulai mubtadi'ah.
Apa mubtadi? Hah? Memulai. Bid'ah. Berbeda dengan pelaku bid'ah yang tidak Berpandangan itu akan bolehnya. yang tidak berpandangan Tidak berpendapat akan dan tidak bolehnya. berpendapat atas bolehnya. Ya. Besok. Mau dibatukin sama Zubair kan? Gak apa, tapi udah Masya Allah itu bisa berarti ya. Pokoknya kalau antum bisa baca, bisa menerjemahkan tanpa persiapan, ya udah Masya Allah itu. Mas Ardian, Zubair, nanti tiba-tiba ya. Ya boleh, kayak bagus juga kayaknya baca dan nerjemahin tiba-tiba ya. Ya Alfi ya. Tiba-tiba, Alfi baca, Mas Akbar baca, dia baca, terjemahin. Oke, perhatikan. Di sini berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, qala Al-Hasan haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'ala al-khuffaini. Berkata Hasan, haddatsani, telah mengabarkan kepadaku, menceritakan kepadaku, sab'una, 70 dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau masaha 'alal khuffaini, mengusap khuf. Jadi memang ini menekankan akan bolehnya mengusap khuf. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, rawal masha 'alal khuffaini khalaiqu la yuhsawna minas sahabati. Berkata Imam Nawawi, meriwayatkan tentang mengusap khuf khalaiqu, atau diriwayatkan tentang mengusap khuf oleh khalaiqu, banyak, la yuhsawna minas sahabah, yang tidak dapat dihitung dari para sahabat. Jadi banyak dari para sahabat yang meriwayatkan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Ahmad, laisa nafsi minal mashi syai'un, tidak ada di dalam jiwaku keraguan, minal mashi, dari mengusap khuf, ya sedikit pun enggak ada keraguan tentang mengusap khuf sedikit pun, bahwasanya hal itu memang tetap ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi arba'una haditsan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya, yaitu di dalam tentang mengusap khuf, terdapat arba'una haditsan, 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnul Mubarak wa ghairuhu, berkata Imam Ibnul Mubarak dan selainnya, laisa fil mashi 'alal khuffaini baina as-sahabati ikhtilafun. Apa ya Rab ikhtilafun? Hah? Ahsan, khabar laisa. Khabar laisa, isim laisa muakhar. Laisa fil mashi, tidak ada di dalam mengusap dua khuf antara para sahabat perselisihan. Jadi tidak ada perselisihan antara para sahabat di dalam mengusap dua khuf. Mereka bersepakat bahwasanya boleh mengusap khuf. Huwa jaiz, dia boleh. Mudah insyaallah ya. Wa naqala Ibnul Mundhiri wa ghairuhu ijma'al ulama'i ala jawazihi wattafaqa alaihi ahlus sunnati wal jama'ati bi khilafil mubtadi'ati alladina la yarawna jawazahu. Wa naqala Ibnul Mundhiri, dan Ibnul Mundhir dan selainnya, naqala, menukilkan, ijma'al ulama, kesepakatan para ulama, ala jawazihi, atas bolehnya mengusap dua khuf. Jadi Ibnu Mundhir dan selainnya menukilkan bahwasanya para ulama bersepakat tentang bolehnya mengusap dua khuf. Sepakat mereka para ulama. Wattafaqa alaihi ahlus sunnati wal jamaati, dan bersepakat atas bolehnya mengusap dua khuf, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah bersepakat atas bolehnya. Bi khilafil mubtadi'ati, berbeda halnya dengan pelaku bid'ah.
alladzina la yarawna jawazahu, yang mereka tidak berpendapat akan bolehnya. Jadi para pelaku bid'ah itu mengatakan tidak boleh mengusap khuf. Berarti menyelisihi apa yang dilakukan, diperintahkan, diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW. Paham insyaallah? Nanti di pertemuan selanjutnya hukum mengusap dua khuf. Bagaimana kalau misalnya dia dalam keadaan bersafar, bagaimana kalau dalam keadaan mukim. Nanti kemudian ada lagi dilanjutkan syarat-syarat mengusap dua khuf. Ada syaratnya, nggak asal-asalan. Lalu bagaimana mengusap imamah, ada syaratnya juga. Dan itu nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kemudian nanti terakhir itu tempat mengusap. Jadi apa yang diusap, bagaimana tata cara mengusapnya, semua ada pembahasannya. Jadi nggak usah antum bertanya-tanya, oh Ustadz ini bagaimana cara ini, bagaimana. Nanti itu ada pembahasannya di tempatnya masing-masing. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.